Masuknya Islam di tanah Jawa ini bukan merupakan sesuatu yang mudah kawan-kawan semuanya. Beberapa kali ajaran Islam ini tertolak di tanah Jawa dan Nusantara dan membutuhkan waktu hampir 1000 tahun ketika Islam mampu memikat tanah Jawa dan Nusantara. Lalu kenapa Islam sampai begitu lama untuk diterima di tanah Jawa dan Nusantara? Simak ulasannya hanya di sini di channel Sejarah Misteri dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya biar kalian yang pertama kali tahu ketika kita upload video terbaru. Yuk kita kupas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejarah misteri. Di sini kita akan membahas masalah penyebaran Islam di tanah Jawa ini, teman-teman semuanya. Di tanah Jawa ini penyebaran agama Islam ini betul-betul lambat, membutuhkan waktu hampir 900 tahun Islam untuk menaklukkan Jawa. Lalu kenapa sih pada saat penyebaran Islam di tanah Jawa itu seolah-olah Islam tertolak? Islam tertolak oleh masyarakat Jawa pada saat itu sehingga perkembangannya itu menunggu hampir 1000 tahun baru Islam bisa berkembang dan menyebar di seantero Nusantara. Banyak sekali alasan dan ini akan kita kupas dalam 3 alasan ini kawan-kawan. Kenapa Islam pada saat itu susah sekali diterima di tanah Jawa? Alasan yang pertama, pada saat Islam masuk, tatanan rohani dan spiritual orang-orang masyarakat di tanah Jawa ini sudah mapan. Rata-rata mereka menganut kepercayaan Hindu, Buddha, maupun Kapitayan. Ini Kapitayan ini adalah kepercayaan masyarakat Jawa yang kemarin sudah kita bahas ajaran-ajaran Kapitayan, dan untuk lengkapnya kalian bisa cek video di channel Sejarah Misteri di video yang sebelumnya ya. Dan apa yang ditawarkan Islam ini Kapitayan sudah punya. Permasalahannya ada di sini. Dan bagi mereka yang golongan-golongan bangsawan ini rata-rata memeluknya Hindu atau Buddha. Tapi untuk masyarakat kaum jelata ini rata-rata itu Kapitayan. Dan ketika Islam masuk ini menawarkan berbagai macam apa ya, janji-janji yang ada dalam Al-Qur'an. Kapitayan sudah punya semua. Kapitayan sudah punya semua, dan inilah yang menyebabkan masyarakat Kapitayan merasa agama yang kau 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 bawa dan kau mau kau sebarkan di sini, kami sudah memeluknya, kami sudah percaya itu ratusan tahun yang lalu. Kenapa kamu baru datang sekarang dengan ajaran yang hampir sama? Gitu nih teman-teman semuanya. Dan untuk alasan kedua itu adalah agama Islam ketika pertama kali masuk di tanah Jawa itu disebarkan oleh para pedagang. Dan ini jelas tertolak oleh ajaran-ajaran yang sebelumnya. Karena ajaran Kapitayan, Hindu, Buddha ini mengenal bahwa kalau ajaran Hindu Buddha di situ ada kastanya Brahmana, ibaratnya seperti itu, yang mengurusi masalah ajaran agama. Kalau di Buddha resi, kalau di Kapitayan Kiaji. Dan mereka inilah orang-orang yang paling berhak untuk menyebarkan ajaran agamanya. Selain mereka tidak ada dan tidak boleh sembarangan untuk menyebarkan. Bahkan dalam Hindu sendiri ketika kalangan satria ya, kalangan para raja, bangsawan dan lain sebagainya, itu pun tidak boleh menyebarkan dan berbicara masalah agama. Yang boleh itu hanya Brahmana, Kiaji atau resi. Dan sedangkan Islam masuk di tanah Jawa ini dibawa oleh pedagang yang dalam notabene mereka itu golongan sudra nih kawan-kawan semua. Golongan sudra. Lah golongan sudra, kalian pedagang golongan sudra kok ngomong masalah agama, ngomong masalah ketuhanan, kehiyangan. Loh, ini sebuah tatanan yang tidak masuk akal bagi orang-orang
Jawa pada saat itu. Karena mereka pada saat itu masalah spiritual sudah mapan, mereka taat pada pimpinan spiritual masing-masing. Ya seperti yang kita bilang tadi, kalau Hindu hanya Brahmana, kalau Buddha hanya Resi, dan orang-orang Kapitayan ini Ki Haji atau Ki Ajar yang hanya boleh mengajarkan ajaran agama. Ya mereka yang kita taati. Sedangkan Islam datang masuknya para pedagang, orang yang masih berkecimpung di dunia, syahwat dunia. Kenapa ngomongnya masalah nirwana, masalah akhirat, masalah ketuhanan. Ini sangat tabu bagi masyarakat Jawa pada saat itu. Pada saat itu. Konteks budaya spiritual rohani tanah Jawa itu memang sebuah kultur yang mengkultuskan para petinggi spiritual. Jadi memang tidak boleh sembarangan berbicara dan mengajarkan agama atau rohani, ilmu rohani itu sembarang orang bisa mengajarkan atau sembarang orang bisa menyebarkan, tidak bisa. Makanya secara otomatis ajaran Islam ketika dibawa oleh orang-orang sudra, dalam tanda kutip ini pedagang, ya tertolak. Ya tertolak. Itu adalah alasan pokok yang kedua. Lalu alasan yang ketiga apa? Alasan yang ketiga, para penyebar atau pendakwah agama Islam pada saat itu terlalu fokus dalam penyebaran syariat. Ya, syariatnya ini dikhususkan, khusus syariat nih. Jadi mereka mengatakan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi di sana langsung dibawa ke sini tanpa tahu karakteristik penduduknya itu bagaimana. Ketika mereka mengatakan syahadat, ketika mereka mengatakan sholat, ketika mereka mengatakan saum, zakat, dan al-hajj atau haji, itu mereka katakan sesuai dengan apa yang mereka lakukan di tanah Arab sono. Dan ini pun juga tertolak ketika mereka itu menyebarkan, ya kalau Islam itu ada syahadat, kalau Islam itu ada sholat, kalau Islam ada saum. Mereka pun counter, lah kalau saum kalian puasa, kami juga puasa, namanya pasabrata. Pasabrata ini juga wajib bagi kita. Ketika orang awam itu pasabrata itu di 7 hari atau 2 hari yang ketemu angkanya 7, dan itu puasa wajib bagi orang-orang Kapitayan secara awam. Sedangkan untuk Ki Haji maupun Ki Hajar beda lagi puasanya. Pasabratanya beda lagi. Kalau orang Hindu bilang, loh kamu itu mengajarkan saum itu menahan makan dan minum. Kami pun sama. Kami ada upacara upawasa, sama juga. Buddha pun sama. Artinya apa? Mereka tertolak karena ajaran yang sama. Kalau Anda merasa paling benar, ajaran kami juga sama. Kami paling benar. Ketika orang-orang Islam mengatakan bahwa ini ada sholat itu untuk menyatukan diri dengan Yang Maha Kuasa, memenuhi panggilan dan kewajiban Yang Maha Kuasa. Orang Kapitayan, lah kami juga melakukannya. Kami melakukan sembahyang. Kami juga melakukan ritual-ritual seperti yang kalian katakan. Orang Hindu pun sama, orang Buddha pun sama. Kami mengadakan upacara juga, upacara sembahyang juga sama. Ketika kalian itu umat Islam ya, ketika kalian itu mengatakan menyatunya manusia dengan Tuhan, menghadap kepada Tuhan, melaksanakan kewajiban, kita pun sama. Dalam upacara Kapitayan ada upacara Nyawiji, dalam hidup Buddha ada upacara yang namanya upacara menuju moksa dan lain sebagainya, macam-macam lah. Karena memang itu adalah sebenarnya mereka-mereka yang mempunyai ajaran seperti itu menandakan bahwa itu ajaran-ajaran agama samawi, ya ajaran samawi sih kawan-kawan, ajaran langit. Lalu mereka orang-orang Islam yang masuk ke tanah Jawa menawarkan yang masalah surga. Nanti di surga itu di sana itu ada sungai yang tidak akan pernah habis airnya. Ya sama orang-orang Jawa dibantah, lah
Ngapain jauh-jauh ke surga? Di sini kalian berangkat itu, mau melangkah berapa langkah, itu ketemu sumber air, sungai. Air nggak akan ada habisnya di sini. Mereka menawarkan buah-buahan yang segar, buah-buahan yang tidak akan pernah busuk. Iya, mereka pun sama. Orang-orang Jawa pada saat itu, lah ngapain jauh-jauh? Ngapain? Berarti surga kalian ada di sini. Di sini buah-buahan itu nggak akan ada habisnya. Kalian milihlah buah apa itu. Kalian mau milih buah yang mau dari asam, manis sampai pahit pun ada di sini. Silahkan pilih kalian. Terbantah. Jadi apa yang ditawarkan oleh orang-orang Islam ketika menyebarkan agama Islam di tanah Jawa itu terbantah semua nih. Terbantahkan oleh logika dan landasan spiritual masyarakat Jawa pada saat itu. Baik Kapitayan, Hindu, dan Buddha. Memang berat pada awal-awal di tahun 700-an ketika Islam itu mulai masuk di tanah Jawa itu sungguh-sungguh berat karena tatanan kerohanian dan tatanan masyarakat di tanah Jawa ini sudah sedemikian hebatnya. Jauh dari kata jahiliyah. Mereka sudah beradab, mengerti bahwa segala semua tatanan kerohanian dan tatanan antar umat manusia harus ditata sedemikian rupa. Karena pengejauhan Sang Hyang itu harus dilaksanakan di buminya. Ini sudah menjadi sebuah tatanan yang kuat didasari landasan-landasan spiritual tauhid kuno di era Kapitayan. Walaupun sebelumnya Hindu dan Buddha pun ketika masuk di tanah Jawa ini juga susah. Ini juga susah. Lantas mereka menemukan konsepsi bahwa raja-raja itu adalah titisan dewa. Inilah yang menarik para bangsawan untuk memeluk agama Hindu dan Buddha. Ini sebuah supremasi yang paling tinggi sehingga mereka itu para raja-raja pada saat itu merasa wah kalau turunan dewa hebat dong. Inilah teknik penyebaran agama Hindu dan Buddha pada saat itu. Mereka pun susah menaklukkan ketauhidan orang-orang Kapitayan ini di tanah Jawa, teman-teman semuanya. Makanya dari itu tidak mengherankan ketika Islam datang ke tanah Jawa terbentur 3 agama yang lebih dulu ada, Kapitayan, Hindu, dan Buddha. Ini susahnya minta ampun. Nah, itu yang menyebabkan alasan-alasan yang pokok yang menyebabkan Islam itu susah sekali berkembang di tanah Jawa dan membutuhkan hampir 900 tahun untuk berkembang dan menyebar di seluruh Nusantara. Bukan hanya di tanah Jawa tapi seluruh Nusantara. Lalu bagaimana proses masuknya Islam di tanah Jawa dan Nusantara? Di video berikutnya nanti kita akan kupas tuntas juga, insya Allah. Nah, itu yang bisa kita sampaikan sejak channel Sejarah Misteri Undur Diri. Semoga bermanfaat. Kalau ada informasi, komentar, dan lain sebagainya, kalian tulis di kolom komentar. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.